Are you the super? We are standing here today outside the Supreme. It has sparked controversy and evoked emotion. Murderer. Child molester. Walk away, and the killings. She hit the touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bang Story. Tentunya hanya di channel Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga saja kita semua dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan yang akan kita lalui saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cerita alur film. Dan film yang akan saya bahas kali ini yaitu berjudul John Doe Vigilante. John Doe adalah sebuah film yang menceritakan tentang seseorang yang ternyata adalah mantan pasukan rahasia negara dan kini menjadi seorang pembunuh bertopeng untuk menegakkan keadilan karena banyaknya masyarakat kecil yang tidak mendapatkan keadilan dari penguasa. Dia juga merekam setiap eksekusi yang dilakukannya, kemudian menayangkannya ke media dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwa korbannya itu layak untuk dieksekusi. Oke, langsung saja. Bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Check it out. Film ini mengisahkan tentang seorang jurnalis investigasi bernama Ken sedang mencari info tentang pembunuh berantai yang menarget penguasa. Namun identitas si pelaku belum terungkap sehingga dia disebut John Doe. Suatu hari John sedang mengincar pastor pedofil yang sedang merayu anak kecil bernama Sally. Sebelum menghukumnya, John meminta agar si anak pulang ke rumah terlebih dahulu. John lalu membawa targetnya ke ruang ibadah untuk dihabisi. John pun terkejut ketika melihat tempat sembahyang dipenuhi foto-foto cabul korban si pastor. Kemudian John menghabisi pastor tersebut. Semua bukti-buktinya selalu dia rekam dan kemudian dikirim ke stasiun TV untuk meneror para penguasa dan memberitahu masyarakat luas tentang perbuatan korban. Namun video pembunuhan pastor itu dipotong-potong stasiun TV. Fakta kejahatan pastor tidak diungkit sama sekali. Bahkan dibuat John adalah seorang teroris yang membenci agama tertentu. Untungnya Ken selaku investigator selalu meminta video full yang ditayangkan untuk memeriksa kebenaran video. Akan tetapi pihak redaksi menolaknya dengan alasan tidak diperbolehkan oleh polisi. Mengetahui kepolisian telah menutupi fakta, Ken mendatangi kepolisian dan akhirnya dia diberitahu isi sebenarnya dari video itu, yaitu pastor yang pedo. Video itu sengaja diedit, sebab ketua polisi takut jika konten asli tersebar maka membuat masyarakat mengamuk. Ken lalu mendatangi stasiun TV tempat pertama video itu disebarkan. Di sana dia mengetahui kalau John mengirim video asli pada reporter lapangan bernama Sam. Hanya Sam lah orang yang dipercaya memiliki video tersebut karena dia netral. Ken meminta kepala redaksi agar dipertemukan dengannya, namun Sam sedang melakukan siaran. Sam sedang menyiarkan berita di tempat pastor dieksekusi. Untuk meredam kegundahan masyarakat, Sam memberitakan bahwa John hanya menghabisi orang yang amoral. Pemberitaannya yang miring sama sekali tidak membuat John gentar untuk menghabisi targetnya, yaitu orang-orang yang lolos dihukum. Hukuman yang John berikan pada target berbeda-beda. Semua itu tergantung dari kejahatan yang mereka lakukan. Target selanjutnya adalah konselor remaja yang telah merusak 2 gadis broken home hingga mereka depresi. Akhirnya kali ini tidak disebarkan melalui stasiun TV, melainkan melalui media sosial. Videonya yang tak diedit membuat masyarakat mengetahui motifnya. Bahkan sampai muncul gerakan masyarakat yang disebut organisasi pendukung John yang dipimpin oleh Murray. Walau dikatakan pendukung, Murray dan organisasi sangat mengutuk perbuatan John. Di hari selanjutnya, ada seorang istri yang melapor kasus KDRT pada lembaga sosial. Pihak lembaga meminta agar si istri meninggalkan suaminya. Namun dia yang kepalang cinta malah membela sang suami
dan hanya meminta uang pengobatan. Bagi si istri, suaminya adalah orang baik yang pendiam, tetapi akan menjadi kasar jika dalam kondisi mabuk. Setelah uang pengobatan diberikan, si istri kembali ke rumah dan mengalami KDRT lagi. Kemudian suaminya keluar rumah setelah puas menghajar istrinya. Namun tanpa disadari di ujung jalan muncul John yang siap menghabisinya. Hingga saat ini video yang disebar telah mencapai 18 pembunuhan. Meski menurutnya dia membunuh demi keadilan korban, tapi ada juga masyarakat yang tidak setuju karena tindakan John yang main hakim sendiri. Suatu malam di suatu tempat Mabora, terekam 2 orang yang sedang menghajar seseorang hingga koma. Beberapa hari kemudian, orang yang koma itu tewas dan pelakunya dibebaskan. Setelah hakim memutuskan, semua itu terjadi untuk membela diri. Namun sebenarnya mereka adalah anak dari pemilik tempat Mabora tersebut. Ketidakadilan ini membuat publik marah, terutama orang tua korban. Salah seorang dari mereka bahkan tidak jera dan menggoda wanita di lift tanpa mengetahui kalau di sebelahnya ada John. Kemudian wanita itu keluar dari lift. Begitu juga dengan John yang menempelkan cyanida berbentuk LCD. Kemudian pria itu kejang dan tewas. Mengetahui ada pembunuhan baru, Ken segera menemui kepala polisi. Barangkali mereka bisa menemukan identitas dari pembunuhan yang terang-terangan ini. Namun ternyata polisi belum menemukan identitas John karena wajahnya tidak terlihat di CCTV. Ken dan kepala polisi menduga kalau John adalah mantan pasukan elit rahasia. Investigator sekelas Ken pun sampai putus asa dan berkata satu-satunya orang yang bisa menangkap John adalah dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, korban John semakin banyak dan anggota organisasi pembelanya semakin banyak. Hal ini karena Murray terus mengungkit kasus tentang seorang ayah yang tega menjual anaknya sendiri kepada ratusan pria hidung belang. Dan hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun saja. Selain kampanye, organisasi membuat petisi agar para penjahat dijatuhi hukuman yang lebih berat. Murray ditemani Sam menemui Bapak Menteri agar penjahat itu jangan dibebaskan. Namun ia menolaknya karena takut kehilangan jabatan. Karena kesal aspirasinya tidak didengarkan, sebagian besar anggota organisasi mengikuti cara John yang barbar. Mereka memakai topeng dan ingin menghabisi anak pemilik tempat Mabora sebelumnya. Namun sayang aksi mereka gagal. Kelompok bertopeng itu pun merubah rencana. Salah satu dari mereka memancing pria tersebut ke suatu tempat. Dan ternyata sudah banyak anggota lain di sana yang siap memberikan hukuman. Kelompok bertopeng ini juga semakin barbar karena menculik dan menyiksa para pejabat yang zalim. Munculnya peniru John membuat banyak stasiun TV mempertanyakan, apakah sebenarnya Murray adalah dalang dari kelompok bertopeng? Atau dia adalah John? Akan tetapi Murray membantahnya, sebab sekali lagi dia sangat mengutuk perbuatan main hakim sendiri. Bukan hanya Murray saja, bahkan Sam juga ikut dijadikan tersangka, dikarenakan Sam tidak meliput berita dikala peniru John semakin marak. Ken mencurigainya sebagai mesin propaganda John. Tuduhan itu diiakan oleh Sam, sebab dirinya sudah muak, tetapi bukan pada penguasa, melainkan rakyat kecil yang takut memperjuangkan keadilan mereka. Walau begitu, ia menyangkal telah bekerja sama dengan John. Setelah itu, warga dikagetkan dengan munculnya siaran TV yang menyiarkan John sedang menyiksa targetnya. Banyak orang yang tertarik untuk menonton. Mereka menduga ada orang yang membajak stasiun TV. Berbeda dengan target lainnya, kali ini yang akan dieksekusi John adalah orang miskin yang kerap dipanggil Adam. Yang ternyata Adam adalah seorang pedofil. Adam ternyata selalu mengambil rambut bocil yang telah menjadi korbannya. Namun Adam masih bersikeras kalau kunciran itu bukanlah miliknya. John pun dengan santai berpura-pura percaya kepada omongannya. Adam terus berteriak meminta tolong. Help! 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 Somebody! Well, she wouldn't hear if you were screaming in her ear. In gold class, no less. Namun John bilang, tidak ada satupun di sekitar sini. Dan kemudian John pun membuka topengnya. Kemudian Adam terdiam, karena dia mengenali siapa sosok John sebenarnya, yaitu ayah dari seorang bocil korbannya. John juga menunjukkan
video keluarganya supaya Adam mengakui kejahatan yang dia lakukan. Tetapi tetap saja Adam tidak mau mengakui perbuatannya. John pun kembali duduk dan bercerita kalau awalnya dia ingin membalas dendam dan membuat Adam cacat seumur hidup. Namun dia tidak melakukannya karena tak ingin Adam keenakan, sebab semua biaya hidup penyandang disabilitas akan ditanggung negara. Kemudian John memberikan kesempatan terakhir kepada Adam untuk mengakui kejahatannya. Adam kemudian bercerita tentang hidupnya saat di penjara, yang mana dia pernah menjadi korban tusuk belakang hingga membuatnya jadi seorang pedo serta pembunuh istri dan putrinya John. Sayangnya John sama sekali tidak mempercayai omongan Adam. Sadar kebohongannya terbongkar, Adam pun menceritakan sambil mengakui putri John adalah favoritnya. Dan tanpa ragu, John menembak kepala Adam. Para penonton tidak menyangka telah menyaksikan pembunuhan secara langsung. Kemudian John menusuk Adam serta memberitahu alamat tempat siaran itu. Tak lama kemudian, polisi datang menangkapnya. Tanpa melawan, John menyerahkan diri dan langsung ditangkap. Di dalam penjara, John dilucuti. Terlihat tubuhnya yang dipenuhi tato tentang keadilan yang mutlak, dan para penyidik mengetahui kalau John adalah mantan pasukan rahasia pemerintah. Selanjutnya akan ada sidang yang akan membahas kasus John. Namun sebelum itu, dia akan diinterogasi dan direkam oleh Ken. Ken bertanya tentang cara John mengetahui target yang akan dihabisi. John menjawab kalau dia dapat info targetnya karena dia bekerja di lembaga sosial. Salah satu kliennya waktu itu adalah ibu yang mengalami KDRT. Kemudian Ken menunjukkan video si ibu yang menangis setelah suaminya dibunuh. Kemudian Sally hadir ke ruang interogasi dan berkata John adalah pahlawannya. Ternyata Sally mengingatkan John pada mendiang putrinya. Kemudian Ken menyimpulkan John adalah pembunuh bayaran yang sok membela mereka yang tertindas hanya untuk membenarkan perbuatannya. Kesimpulan Ken membuat John marah dan menunjuk ke arah kamera untuk mengajak orang-orang memperjuangkan keadilan. Dia juga memperingatkan para penguasa kalau di atas mereka masih ada rakyat. Jangan merasa berjasa karena telah menangkapnya, sebab akan ada banyak orang yang menggantikannya dalam menumpas ketidakadilan. Sebagai penutup, John akan menelan pil sianida. Petugas berusaha mengeluarkan pil tersebut, tapi John menghajarnya. Ken juga ikut menolong, tapi John memegang leher Ken dan membunuhnya. Ternyata John sengaja tertangkap supaya bisa bertemu dengan Ken, yang ternyata Ken adalah seorang pedo dan doyan tusuk belakang. Setelah kejadian itu, keputusan hukuman John akan dibacakan. Namun sebelum hukuman itu dibacakan, tiba-tiba sekelompok bertopeng mengebom gedung dan menembaki pasukan yang berjaga. Dan ternyata mereka membuat kericuhan ini untuk membawa kabur John. Dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.